saya akan ajukan surat resmi, tapi lebih baik juga lewat saya punya YouTube, ya, ada Egy Sujana Channel, ada untuk menyampaikan mudah-mudahan sampai ke Kapolri dan Kabar Eskrim. Jadi saya komplain untuk Bambang Tri ini dan Gus Dur mestinya setidaknya ada penangguhan penahanan. Tolonglah, saya ajukan penangguhan penahanan sudi kiranya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantarang, sahabat bangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali kita akan mengikuti perjalanan informasi Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nur yang sudah kurang lebih 1 hari itu ditahan. Dan tentu kita semua bertanya-tanya, ya, bagaimana kondisi daripada Bambang Tri dan Gus Nur ini selama dalam penahanan. Belum ada informasi yang terkait dengan seperti apa situasi dan kondisinya beliau. Demikian pula berita-berita dari keluarga belum ada yang memberikan informasi, ya, bahwa Gus Nur itu ditahan di tempat ini. Demikian pula Bambang Tri. Kita akan coba menyimak, ya, bagaimana penjelasan daripada kuasa hukum beliau, karena tentu publik ini pasti bertanya-tanya nih, ya. Bagaimana sih kondisi daripada Gus Nur saat ini? Bagaimana kondisi Bambang Tri, ya, selama sejak ditangkap hingga ditahan? Pasti kita semua bertanya-tanya karena berita ini telah menyita perhatian publik, ya, telah membuat heboh jagat media sosial, sudah menjadi perbincangan di hampir semua kalangan. Jadi bisa dibayangkan begitu tersitanya perhatian publik memperbincangkan terkait dengan isu dugaan ijazah palsu Pak Jokowi yang sudah dihembuskan oleh Bambang Tri Mulyono, dan berita itu menjadi viral ketika di podcast, ya, Sugi Nur Bambang Tri Mulyono itu kemudian melakukan proses mubahalah, ya. Mubahalah ini adalah salah satu, ya, cara untuk kemudian mengungkap kebenaran, ya, dengan melakukan sumpah atas nama Allah di bawah Al-Quran, ya. Dan ini bukan hal kecil, ya, bukan hal yang sederhana dalam Islam. Dia adalah hal yang cukup esensi karena ini adalah sebuah sumpah, ya. Nah, ada informasi daripada kuasa hukum beliau yang kemudian sempat menjenguk, yakni dari Bapak Egy Sujana, ya. Kita akan coba melihat, ya, seperti apa, ya, hasil jengukan daripada Bapak Egy Sujana terhadap Bambang Tri dan Gus Nur, dan seperti apa harapan-harapan daripada Egy Sujana sebagai kuasa hukum daripada yang bersangkutan, ya, terhadap kliennya yang hari ini sudah ditahan. Egy Sujana, advokat atau lawyer atau pengacara dari Gus Nur dan Bambang Tri. Saya baru keluar membesuk mereka di bawah tanah tadi itu, ruang bawah tanah, ditahannya di sana. Kemudian saya menghadap ke lantai 15, tempat cyber crime, ya, cyber crime. Jadi saya temui penyidik, saya telepon nggak diangkat atau mati lebih tepatnya HP-nya. Saya naik ke lantai 15, sampai di sana nunggu, kemudian diurus, kemudian dikabarkan katanya penyidiknya ke Surabaya. Kan penyidik tidak satu, saya lihat di surat itu kan sampai 40-an. Maka dalam kesempatan yang baik ini saya akan ajukan surat resmi, tapi lebih baik juga lewat saya punya YouTube, ya, ada Egy Sujana Channel, ada People Power, ada Mimbar Tube dan lain sebagainya, untuk menyampaikan mudah-mudahan sampai ke Kapolri dan Kabar Eskrim, juga LPSK. Karena ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, sudi kiranya
kasus Bambang Tri ini kan tentang ijazah palsu dan koridornya itu hukum perdata. Jadi sebenarnya nggak ada urusan dengan polisi sebenarnya, tapi tetap ditahan karena urusan lain, katanya penistaan agama. Agama yang mana? Nggak bisa dijawab. Islam. Kalau Islam mubahalah nggak ada masalah, itu memang ajaran Islam. Jadi saya komplain untuk Bambang Tri ini dan Gus Dur, mestinya setidaknya ada penangguhan penahanan. Tolonglah, saya ajukan penangguhan penahanan, studi kiranya hak hukum yang dimiliki oleh tersangka ini diberikan oleh pihak kepolisian. Kalau taat kepada KUHAP, kitab undang-undang hukum acara pidana. Maksudnya peraturan Mahkamah Agung nomor 1 ini sangat bisa dijadikan dasar hukum untuk ini koridornya perdata. Nah, oleh karena itu, pertama saya akan ajukan tadi dan sekarang lewat YouTube ini, tolong Pak Kapolri, Kabar Eskrim, Propam dan siapa yang terkait di sini, Karowasidik juga ya, studi kiranya dilakukan penangguhan penahanan. Ya, nah ini hak kami. Karena sudah lebih dari 1 kali 24 jam ditahan. Jadi sudah dianggap kalau pemeriksaan itu sudah memadai, dan kita punya hak untuk ajukan itu. Yang kedua, kepada LPSK ini kan jadinya saksi dan sekaligus korban. Saya minta perlindungan saksi dan korban. LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tolong perhatian, saya nggak tahu siapa ketuanya. Insya Allah surat menyusul untuk disampaikan supaya ini di bawah perlindungan lembaga saksi dan korban. Ya, jadi sangat jelas apa yang disampaikan oleh Bapak Egy Sujana ini setelah menjenguk Sugi Nur dan Bambang Tri Mulyono, di mana bahwa katanya dia itu ada di lantai ya, lantai bawah tanah ya. Waduh, ini bisa dibayangkan ya bagaimana sih situasinya itu kalau di dalam tahanan di bawah tanah lagi ya, bagaimana suasananya ya, pasti cukup mencekamlah keadaannya. Yang pasti bahwa Bapak Egy Sujana ini ada sebuah permintaan ya, nampaknya bahwa dia ini sangat berharap ya, berharap sekali ya kepada Kapolri, kepada Kabar Eskrim dan juga kepada Propam ya, bahwa ya kalau bisa ini dilakukan ya penanganan terhadap dua kliennya ini, Bambang Tri dan Sugi Nur ya. Dia akan mengupayakan itu dan menyampaikan lewat ya lewat media. Harapannya bahwa ini kemudian didengar oleh Bapak Kapolri, ya, Kabar Eskrim dan pihak yang berwenang, agar ya untuk dua orang ini itu dilakukan penangguhan penahanan. Karena apa sebenarnya yang digugat ini adalah urusan perdata ya. Jadi urusan perdata yang seharusnya ini ya tidak jauh melibatkan ya kepolisian terlalu jauh, hanya karena mereka ini diduga melakukan tindak pidana penistaan agama ya dan ujaran kebencian ya, sehingga ya dia berurusan dengan penyidik. Nah, karena itulah Bapak Egy Sujana ini berharap bahwa ada penangguhan penahanan. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa Bambang Tri ini memang sudah pernah dipenjara sebelumnya ya, karena membuat buku Jokowi Undercover ya, yang katanya itu hasil wawancara, hasil penelitian dan sebagainya. Tetapi karena tidak mengikuti kaidah-kaidah penulisan ilmu pengetahuan ya, pada akhirnya kemudian itu kemudian di penjara. Dan hal ini kembali lagi terulang ya, hanya saja bahwa ini situasinya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena sekarang ini sepertinya banyak orang yang seolah-olah percaya terhadap omongan daripada Bambang Tri Mulyono, apalagi bersama dengan Gus Nur ya. Sebagaimana kita tahu, Gus Nur ya memandunya dalam acara podcast itu untuk bermubahalah, yang membuat suasana ya semakin panas. Nah, banyak orang yang betul-betul merasa bahwa wah, jangan-jangan ini benar, karena kenapa dia begitu berani untuk kemudian bermubahalah. Bagaimana mungkin ya
orang selagi dia masih waras, ya masih normal, ya masih sehat pikirannya, tidak mungkin dia mau melakukan hal ya setolol itu kalau misalnya dia tidak merasa benar, ya. Tidak mungkin dia membuat pernyataan-pernyataan ya atas nama Allah sumpah ya kalau dia tidak merasa benar. Ini yang membuat ya publik ini seolah-olah wah jangan-jangan Bang Banteri ini benar. Dan menurut saya itulah sebuah keberhasilan daripada Bang Banteri untuk kemudian menggiring publik. Tetapi sayang karena banyak kesaksian-kesaksian yang kemudian muncul ya dari teman-teman sekolahnya Pak Jokowi ya, yang ini secara tidak langsung mematahkan apa yang sudah digembar-gemborkan oleh Bang Banteri ya bersama Gus Nur. Dan pasti orang-orang yang kemarin-kemarin ikut-ikutan ya seolah-olah mempercayai omongan-omongan daripada Bang Banteri ini ya pasti malu melihat kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh teman-teman Pak Jokowi. Demikian pula para guru-guru yang pernah mengajar beliau ya. Nah, oleh karena itulah kita penting untuk memvalidasi sebuah kebenaran informasi sebelum kemudian itu disampaikan kepada publik. Dan satu hal ya Pak Egy Sudjana ini ya dengan penuh harapan ya, jadi dia sekarang ini berharap lagi ya, bukan lagi kecewa kalau di persidangan kemarin dia meluapkan kekecewaannya, menyampaikan kekesalannya karena Pak Jokowi tidak hadir. Nah sekarang ini dia berharap lagi kepada Kapolri ya, kepada Kabareskrim ya, agar ya penangguhan penahanan terhadap dua kliennya ini bisa dipenuhi. Itu dia punya harapan ya. Yang namanya berharap ya, kita tunggu akan seperti apa respon terhadap institusi yang ditempatinya berharap. Nah kita berharap ya bahwa kasus ini ya betul-betul harus memberikan efek jera terhadap siapapun orang yang telah berani dengan mudah dan gampang membuat berita-berita yang tidak didukung fakta-fakta yang kuat yang telah menimbulkan keonaran ya, kecurigaan di mata publik. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.